Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, bahwa dalam pertemuan ketiga ini saya ingin menyampaikan tentang perilaku konsumen. Saya beri judul Consumer Perception, Learning and Memory. Kalau kemarin saya menggunakan buku literatur tentang Solomon, saya dalam kesempatan ini saya menambah buku tentang Your Service dari Ron Kaufman, yaitu pada saat saya mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima. Sehingga dengan demikian contoh-contoh maupun nanti pembahasan saya akan lebih lengkap lagi. Adapun dalam pembahasan pertemuan ketiga ini ada 5 poin. Pertama adalah mengenai persepsi dalam proses 3 tahapan. Yang kedua, produk dan pesan komersial sering kali menarik indera kita. Yang ketiga, desain suatu produk saat ini pendorong utama keberhasilan atau kegagalannya. Yang keempat, kita menafsirkan rangsangan sesuai dengan pola dan harapan yang telah kita pelajari. Dan yang kelima, pemasar menggunakan simbol untuk menciptakan makna. Itu kira-kira bahasan, dan untuk itu saya mulai dengan slide yang pertama. Baik, untuk selanjutnya saya mulai dengan pembahasan definisi sensation dan perception. Sensation adalah respon langsung dari reseptor sensorik kita yang meliputi mata, telinga, hidung, mulut, dan jari terhadap rangsangan dasar yang meliputi cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Selanjutnya mengenai perception atau persepsi adalah proses di mana sensasi dipilih, diatur, dan akhirnya diinterpretasikan. Nah, berikutnya adalah mengenai perceptual process. Nah, tadi kita membahas tentang definisi tentang sensasi dan perception, sedangkan untuk perceptual process, sensori stimuli yang meliputi sight, sound, smell, taste, dan texture, itu sensori reseptornya adalah mata, kemudian telinga, hidung, mulut, dan jari-jari. Yang dari kesemua tadi kita mendapatkan suatu masukan, kemudian kita ada perhatian, dan selanjutnya ada suatu interpretasi. Nah, untuk dunia kita di sini simponsi mengenai warna, suara, bau, rasa, dan untuk supaya konsumen itu mendapatkan atau informasi, kita dari pemasar bisa membuat iklan, paket-paket produk seperti melalui radio maupun TV, kita pasang baliho dan informasi-informasi lain yang menimbulkan suatu sensasi. Nah, kemudian apalagi yang kita tentang bahas, yaitu tentang vision. Vision di sini warna itu bisa memprovokasi emosi. Reaksi terhadap warna bisa bersifat biologis dan budaya. Misalnya untuk di Jawa Barat, budaya dan warna. Misalnya untuk pantai selatan, itu ada semacam pemahaman bahwa kita tidak boleh atau pamali menggunakan warna hijau, karena warna hijau itu milik penguasa Ratu Selatan, sehingga
itu dipahami sebagai suatu budaya dan warna, sehingga dengan demikian masyarakat mengikuti. Sedangkan warna di Amerika Serikat itu menjadi lebih cerah dan lebih kompleks. Karena apa? Karena di sana itu kaitannya dengan orang yang budaya elegan, apa yang ada di muka itu sama dengan di belakang dan sebagainya, sehingga warna juga akan dikaitkan dengan perusahaan tertentu. Nah, ini nanti kita bahas pada masalah kasus, yaitu tentang perusahaan penerbangan, di mana masing-masing perusahaan penerbangan baik dalam negeri maupun di luar negeri itu menggunakan warna sebagai suatu alat promosi dan sebagainya. Jadi persepsi warna tadi, kampanye iklan itu dilakukan seperti Ballet San Francisco menggunakan persepsi untuk membuat warna, menandakan bahwa orang-orang perkotaan yang modern dan menambahkan tarian klasik ke dalam jadwal liburan mereka yang padat, misalnya dalam kondisi acara gladi dinner dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai smell atau bau atau aroma. Bau di sini menciptakan suasana hati dan meningkatkan ingatan. Misalnya kopi, pada masa kecil kita sering melihat kopi itu adalah dibuat secara tradisional dan sebagainya. Tetapi sekarang kopi sudah menjadi lain, apalagi saat ini kita kalau melihat Starbucks ya. Starbucks itu ya sama dengan kopi biasa, tetapi harganya bisa mahal. Kenapa? Nah, di sana kopi Starbucks bukan sekedar kopi, tapi di sana ada unsur emosional yang dijual, sehingga nilai kopi itu bisa meningkat. Makanya kalau kita bandingkan kopi Starbucks dengan kopi biasa, harganya jauh. Kalau kita di Pak Agus, di bawah di kantin itu kopinya ya 3.000, tapi kalau Starbucks itu standarnya adalah $5 atau sekitar kalau dengan kurs yang 14.000 ya 70.000 per cangkir. Sedangkan kalau di Pak Agus ya hanya 3.000, sehingga berapa cangkir ya kan gitu. Nah, kemudian mengenai sound atau suara itu memengaruhi perasaan dan perilaku orang. Suara dan musik digunakan untuk menciptakan suasana hati. Misalnya tempo tinggi lebih banyak menimbulkan stimulasi. Tempo lebih lambat bisa menimbulkan santai. Nah, contoh kalau kita lihat iklan di Tokopedia dan Shopee, itu komedian Tukul dan teman-teman itu membuat tarian yang kadang-kadang lembut, kadang-kadang kadang-kadang cepat. Nah, itu semua yang melihat tampilan itu menimbulkan suatu sensasi. Nah, sensasi inilah yang akhirnya dengan nampak di belakang backgroundnya itu adalah Shopee atau Tokopedia dan sebagainya, sehingga orang akan tertarik bukan melihat tukulnya dan teman-teman yang bergoyang, tetapi justru merek dari Shopee dan Tokopedia. Berikutnya touch atau sentuhan. Nah, di sini sentuhan ini kita dikenal dengan di dalam pelayanan itu moment of truth. Nah, moment of truth itu adalah kesan pertama. Kesan pertama inilah yang memengaruhi berikutnya. Seperti kalau di iklan itu ada aroma misalnya tas, as itu akhirnya terserah Anda. Nah, moment of truth ini saya pernah mendapatkan semacam pelatihan, yaitu waktu itu disampaikan oleh Menpan TB Silalahi, yaitu dia bercerita naik Singapore Airlines. Pramugari waktu dia naik Singapore Airlines
itu pramugari cantik itu langsung menyapa dengan sopan dan dengan senyum yang sangat-sangat memikat lah gitu. Dia langsung, "Selamat malam Bapak Menteri Silalahi." Nah, Pak Menteri Silalahi itu langsung kaget. "Oh ya, saya tidak biasanya ya didatangi naik pesawat itu didatangi langsung sama pramugari, apalagi cantik dengan senyumnya yang memikat." Nah, akhirnya saya akan tertarik. Oh ya, ini lain ya pelayanan Singapore Airlines ini nomor satu. Nah, karena kesan pertama bahwa Pak TP Silala itu naik Singapore Airlines, kemudian dilayani dengan khusus, akhirnya dia sensasinya muncul, akhirnya dia ya semacam ada pengakuan bahwa Singapore Airlines adalah yang terbaik. Nah, di dalam benaknya dia berpikir bahwa kenapa kok bisa tahu? Nah, tapi kalau di dalam dunia pelayanan, apalagi transportasi, bahwa semua data penumpang itu dapat dilihat di daftar manifest, sehingga siapa yang naik dan sebagainya. Kemudian seperti halnya produk-produk dari Jepang, itu juga dia memanjakan perasaan pelanggan di dalam elemen desain dari produk-produk seperti ini produk dari Mazda. Dia perpindahan persneleng, nah, atau misalnya itu cukup dengan perasaan sporty lah itu ya. Nah, tetapi dengan adanya produk yang dengan sentuhan membutuhkan sentuhan khusus tadi, akhirnya melihat bahwa oh, produk Jepang ini adalah produk yang terbaiknya. Nah, kemudian orang juga bisa melihat mengenai sentuhan lagi kaitannya dengan sensory marketing. Sensory marketing di sini ada perception, apakah dia itu wanita atau laki-laki. Dia dilihat dari apakah dia kalangan high class atau low class. Kalau laki-laki itu bisa high class itu dengan pakaian yang menggunakan bahan dari kain wol, sedangkan kalau perempuan itu biasanya dari sutra. Kemudian kalau low class itu biasanya pakai bahan dari jenin, dan kalau female itu dari cotton dan sebagainya. Baik, untuk berikutnya kita membahas mengenai taste atau rasa. Di sini sering terjadi perubahan budaya menentukan selera yang diinginkan. Semakin kita menghormati hidangan etnik, biasanya semakin banyak makanan yang kita lebih inginkan. Misalnya seperti contohnya lumpia Semarang. Lumpia Semarang ini aslinya adalah pedas dan asin, karena itu ciri khas etnik Jawa, pedas dan asin. Ternyata beberapa tahun terakhir setelah dilakukan evaluasi, terjadi penurunan, tidak laku jual. Nah, setelah dilakukan penelitian pasar, terutama dari orang-orang yang menjadi langganan, ternyata taste dari konsumen itu berubah. Yang dulunya pedas dan asin, sekarang sudah berubah jadi rasa manis. Sehingga kalau produsen lumpia Semarang tetap mempertahankan pedas dan asin, siap-siap aja bangkrut karena nggak laku jual. Tapi karena dia mengikuti keinginan konsumen, akhirnya dirubahlah rasa dari produk tadi menjadi rasa manis, dan akhirnya konsumen datang kembali. Kemudian berikutnya adalah mengenai kita mendapatkan informasi tadi dari mulai dari mata, ada telinga, ada mulut, ada sentuhan. Itu harusnya dalam jangkauan dari penerima dari sensor tadi. Kita harus biasa
berkonsentrasi untuk mengikuti dari apa yang tadi sudah menjadi sentuhan-sentuhan tadi. Kalau tidak, kita akan kelewat aja rangsangan tadi, dan yang terjadi bahwa kita sebagai pemasar tidak berhasil, atau tadi kita melakukan iklan tidak bisa tidak ada respon positif dari konsumen. Nah, contohnya gini, mobil merek Cadillac bisa melaju dari 0 menjadi 60 mph dalam hitungan detik. Artinya apa? Itu hanya di iklan hanya ditunjukkan dalam 5 detik. Artinya apa? Produk yang demikian bagus tadi itu sebetulnya direspon positif atau negatif. Tapi kalau bagi orang-orang yang dia memiliki latar belakang teknologi dan sebagainya, ini adalah suatu produk yang bagus. Tetapi mereka yang tidak mengerti teknologi atau mungkin tidak awam terhadap mengenai merek Cadillac tadi, ya diabaikan saja. Nah, inilah yang kita anggap bahwa tadi ada yang bahwa kita jelaskan bahwa persepsi tadi bisa gagal, bisa berhasil. Faktor-faktor pemilihan stimulus atau rangsangan bisa berupa ukuran, warna, posisi, dan kebaruan. Kita biasanya lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang berbeda dari orang lain sekitar kita. Jadi pemasar harus dapat menciptakan suatu hal yang kontras. Itu. Misalnya ukuran, misalnya stimulus itu sendiri berbeda dengan kompetitor, sehingga dengan demikian stimulus itu akan bisa menarik perhatian. Tapi kalau stimulus itu sama dengan kompetitor, ya akhirnya tidak ada daya tarik. Warna juga demikian. Warna adalah cara ampuh untuk menarik perhatian pada suatu produk. Nah, ini nanti kita bahas pada saat membahas kasus. Posisi rangsangan yang ada di tempat yang lebih mungkin kita lihat memiliki peluang lebih besar untuk diperhatikan. Nah, ini biasanya penempatan produk yang kita pamerkan, kita jual dan sebagainya itu harus menarik perhatian dari konsumen supaya ini. Kemudian kebaruan, rangsangan muncul dengan cara tempat yang tidak terduga cenderung menarik perhatian kita. Nah, ini justru hal-hal yang biasanya ini tadi moment of truth dibuat demikian rupa seperti tadi dilakukan seorang pramugari terhadap konsumennya dan sebagainya. Ini contoh di sini mengenai interpretasi. Interpretasi mengacu pada makna yang sering diberikan pada rangsangan sensorik yang didasarkan pada skema. Ini ada gambar, ada kursi, sofa yang ada 2 posisi berjejer ataupun hanya merupakan satu tapi besar, bisa dua orang dan sebagainya. Ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian tentang semiotik. Semiotik ini adalah kesesuaian antara tanda dan simbol serta perannya dalam penetapan makna. Pesan pemasaran memiliki 3 komponen dasar, yaitu objeknya seperti apa, tandanya seperti apa, dan interpretan dari seorang yang menangkap sensoris tadi seperti apa. Nah, kemudian ini digambarkan sebagai contoh, yaitu produk dari Marlboro sigaret. Marlboro sigaret itu yang muncul adalah apa? Di sana gambar koboi dan American. Di sini Marlboro sigaret sebagai produk, objek, produk, kemudian koboi sebagai image atau sign, dan American Rajat itu sebagai interpretan atau artinya, pengertiannya. Nah, di sini apa yang terjadi? Bahwa
merek Marlboro itu digambarkan seorang koboi penunggang kuda ciri khas American style yang memberikan kesan bahwa orang yang merokok Marlboro itu adalah maskulin. Padahal di luar negeri Marlboro adalah rokok kaum feminim, yaitu wanita. Saya punya pengalaman pada saat ikut training di luar, di Belgia dan waktu di Prancis. Teman-teman saya itu pakai Marlboro, tapi wanita-wanita di Belgia maupun Prancis itu bukan justru ini, seperti aneh gitu. Nah, setelah melakukan menanyakan kepada seorang pembimbing, ternyata pembimbing trainer itu dia menyatakan bahwa loh, kalau di sini Marlboro itu rokoknya wanita bukan rokoknya laki-laki. Nah, mulai besok gak usah rokok pakai Marlboro karena Anda laki-laki. Nanti dikira nanti LGBT kan itu di sini. Nanti bisa ditawar Anda. Nah, kemudian mengenai perception point in the service cycle. Nah, ini yang ada saya sampaikan di buku tadi, Ron Kauman itu gambarnya adalah seperti ini. Pertama, ini ada explore, agree, deliver, dan assure. Explore di sini bahwa yang pertama-tama kita harus mengerti apa sih tentang produk perusahaan kita. Ini dari sisi seorang pemasar. Yang kedua, kira-kira konsumen itu segera dapat dibantu informasi yang dibutuhkan enggak? Jadi ini seorang pemasar itu meneliti tentang produknya sendiri. Nah, disinilah dibutuhkan seorang staf yang kompeten, yang ramah dan efisien untuk bisa menjelaskan tentang ini semua nanti produk itu kepada konsumen atau pelanggan kita. Nah, berikutnya adalah agree. Di sini akhirnya setelah konsumen itu dengan mudah mengerti tentang informasi tadi, tentang produk tadi, dia akhirnya apa? Bisa order. Nah, yang kedua, dibuatlah order itu jangan menyulitkan, dibuat mudah. Yang ketiga, kita jangan sampai membuat suatu jargon-jargon yang sifatnya akan bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan dengan produk. Nanti kita bahas dalam kasus juga. Kemudian yang ketiga adalah deliver. Jadi setelah tadi kita sudah menjual dan konsumen sudah mulai order, produk itu harusnya dibuat paket yang mudah dan merupakan dibuat yang sederhana dan mudah lah dari paket tadi, kemasannya seperti apa dan sebagainya, sehingga mudah untuk diantarkan dari suatu tempat ke tempat lain atau dari counternya ke tempat si pembeli dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah pada waktu penyampaian produk tadi, si penjual harus bisa on time, tepat waktu. Karena kalau kita tidak tepat waktu, kita sudah kehilangan momen gitu. Nah, yang seterusnya adalah kita harus order tadi harus tepat. Jadi misalnya informasinya tepat, misalnya untuk itu kita harus dapat informasi tentang alamat, jam berapa dibutuhkan, warna dari produk seperti apa. Itu harus informasi akurat. Dengan demikian nanti jangan sampai ada terjadi pengembalian dari produk dan sebagainya. Nah, inilah yang dibutuhkan suatu informasi yang khusus ya, situasi yang khusus. Dengan demikian dia dapat check and recheck tentang pembelian dan penjualan tadi. Kemudian yang berikutnya kita juga harus memberi jaminan setelah barang tersebut kita jual, kemudian konsumen sudah setuju, kemudian kita sudah bisa menyampaikan barang tepat waktu.
Yang tidak kalah penting adalah jaminan, tanggung jawab kita. Nah, garansinya seperti apa, dan itu harus kita sampaikan sehingga betul-betul mereka percaya. Nah, harapannya apa? Tentang informasi ini, tentang garansi dan sebagainya harus dibuat demikian rupa supaya mereka konsumen itu bisa puas, dan akhirnya dia bisa memberikan saran-saran apabila kita melakukan satu survei terhadap apakah konsumen yang membeli produk kita itu sudah puas atau belum. Baik, kita lanjutkan membahas tentang case study. Studi kasus ini kita beri judul makna warna pada logo beberapa perusahaan penerbangan. Pertama adalah warna merah. Warna merah adalah warna yang paling sering menarik perhatian. Warna merah memiliki karakteristik merangsang saraf, kelenjar adrenal atau endokrin, dan saraf sensorik. Warna merah juga paling ampuh untuk merangsang dan meningkatkan energi fisik, memperkuat motivasi, meningkatkan sirkulasi, dan berkaitan dengan seksualitas. Warna merah juga membangkitkan emosi dan menciptakan perasaan kegembiraan atau intensitas. Dari pengamatan yang saya lakukan bahwa perusahaan penerbangan yang menggunakan warna merah adalah AirAsia, Lion Air, Qantas, Wing Air. AirAsia penerbangan AirAsia menggunakan merah sebagai warna logo perusahaannya dengan tujuan untuk mengingatkan semua orang akan budaya Asia. Warna merah dikaitkan dengan keberuntungan dan kebahagiaan, yang artinya AirAsia berharap bisa menjadi bagian dari keberuntungan dan kebahagiaan dari para konsumennya melalui pemberian pelayanan terbaiknya. Selama konsumen menggunakan AirAsia sebagai jasa penerbangan mereka sesuai dengan slogan yang mereka berikan, yaitu "No everyone can fly". Jadi artinya apa? Sekarang kita bisa dapat menerbangkan setiap orang. Jadi itu bagian dari slogan dia. Kemudian warna biru. Warna biru mengingatkan kita kepada samudera yang dapat menimbulkan perasaan tenang dan bebas. Warna biru juga mengingatkan kita pada warna langit yang begitu luas dan banyak menyimpan rahasia, merangsang imajinasi dan intuisi yang memandangnya. Di sini perusahaan penerbangan yang menggunakan warna biru adalah ANA Airline, Garuda Indonesia Airlines, dan KLM, perusahaan dari Belanda. Kemudian Garuda Indonesia. Warna biru itu digunakan Garuda Indonesia melambangkan langit angkasa. Kepala burung Garuda melambangkan lambang negara Indonesia. 5 bulu sayap melambangkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Kemudian warna hijau. Warna hijau adalah warna yang identik dengan alam dan mampu memberikan suasana yang santai. Berdasarkan cara pandang ilmu psikologi, warna hijau sangat membantu seseorang berada dalam situasi tertekan untuk menjadi lebih mampu dalam menyeimbangkan antara emosi dan memudahkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Ada 2 perusahaan penerbangan yang saya jadikan contoh di sini adalah Citylink dan Alitalia. Jadi perusahaan dari Italia. Kemudian Citylink. Perusahaan Citylink ini logo berwarna hijau bukanlah warna yang umum digunakan dalam industri penerbangan. Biasanya warna merah lebih menjadi warna corporate dari para pelaku industri penerbangan. Tadi ada beberapa contoh
AirAsia, Lion Air, Wing Air dan sebagainya. Warna hijau yang ditawarkan Citylink bukanlah tanpa alasan. Bukan saja karena mereka ingin berbeda dengan maskapai penerbangan lainnya, ternyata warna hijau merupakan perpaduan antara penyegaran dan ramah lingkungan. Warna hijau juga memberikan rasa segar pada lini bisnis perusahaan, dan dari sisi segmen, warna hijau juga bisa diterima segala segmen. Kemudian warna kuning. Warna kuning adalah warna cerah yang dapat menarik banyak perhatian. Warna kuning memiliki arti kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme. Dan warna kuning identik dengan sinar matahari. Di beberapa belahan dunia yang memiliki 4 musim, matahari menjadi simbol kebahagiaan. Kemudian saat peralihan dari musim dingin ke musim yang lainnya, seluruh komponen dalam bahagia menyambut hadirnya mentari. Di sini perusahaan penerbangan yaitu Scott sebagai anak perusahaan dari Singapore Airlines. Scott merupakan maskapai berbiaya rendah yang identik dengan warna kuning. Ini merupakan bagian dari Singapore Airlines Group yang mengoperasikan Singapore Airlines dan Silk Air. Warna kuning pada logo Scott mengacu pada sikap yang menyenangkan, ceria dan kasual yang telah dikenal oleh maskapai bertarif rendah Asia karena berupaya mengubah cara orang melakukan perjalanan jarak jauh di wilayah yang dilayaninya. Scott budaya layanan Scottwood artinya menampilkan ciri muda dan ceria. Scottwood ini tampak dari kru kabin yang ceria dengan seragam yang sangat kasual. Pembawaan kru kabinnya pun santai betul dan sangat sebagai anak muda atau muda banget, menyapa dengan bahasa gaul, senyum dan tak pernah lepas. Di banyak penerbangan, awak kabin Scott kadang-kadang melakukan menari, menghibur di penumpang pada saat dalam perjalanan. Inilah gambaran dari yang saya sampaikan tadi tentang warna. Nah, warna ini bukan hanya tadi membawa makna, tetapi makna itu dikaitkan dengan slogan harusnya juga ditepati. Misalnya AirAsia, no everyone can fly, itu artinya apa? Berbiaya murah. Sedangkan Lion Air dengan slogannya we make people fly, ini sama-sama, tetapi kenyataannya antara makna dalam warna tadi dan makna dalam slogan berbeda, di mana AirAsia kontestan dengan slogannya yaitu no everyone can fly, artinya dia dengan kena kasus seperti halnya dengan krisis moneter dan sebagainya, dia tetap menjual dengan tarif murah. Sedangkan Lion Air dengan slogannya we make people fly, ternyata dia menggunakan tarif yang normal atau tarif mahal, sehingga dia termasuk perusahaan yang tidak konsisten. Sehingga makna warna pada logo dan makna dari slogan itu sendiri harusnya konsisten dijalankan. Dengan demikian pelanggan atau customer atau pengguna dari perusahaan tersebut akan menjadi berkelanjutan, artinya mereka menjadi pelanggan yang loyal. Demikian saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, kita Anda harus membuat tugas merangkum dari apa yang saya sampaikan tadi, dengan mungkin bisa sourcing di internet ataupun di sumber-sumber yang lain, sehingga dengan demikian materi kuliah dari saya ini akan lebih lengkap lagi. Saya cukupkan demikian. Terima kasih.
berapa menit?